Awal April 2025, Amerika Serikat resmi mengenakan tarif impor sebesar 32% terhadap berbagai produk asal Indonesia. Langkah ini mengejutkan pasar global dan memicu reaksi keras dari para pelaku industri nasional. Apa alasan dibalik keputusan ini? Seberapa besar dampaknya terhadap ekonomi dan pekerja kita? Simak ulasan lengkapnya dalam video ini dan temukan mengapa kebijakan ini bukan sekadar soal angka. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasimu. Pada awal April 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang dikenakan kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia. Indonesia dikenai tarif impor sebesar 32% untuk berbagai produk yang masuk ke pasar Amerika. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi tarif timbal balik atau reciprocal tarif yang diterapkan Trump untuk menghadapi praktik perdagangan yang dianggap tidak adil oleh negara-negara mitra. Trump menilai bahwa beberapa negara, termasuk Indonesia, telah mengenakan tarif tinggi terhadap produk Amerika, sehingga negaranya merasa perlu membalas dengan kebijakan serupa. Langkah ini memicu kekhawatiran di berbagai negara, terutama yang bergantung pada ekspor ke Amerika. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan ekspor signifikan ke Amerika, langsung merasakan dampaknya. Pemerintah Trump menyebutkan beberapa alasan utama di balik kebijakan tarif tersebut. Pertama, Indonesia dianggap mengenakan tarif tinggi terhadap produk Amerika, seperti etanol yang dikenai tarif 30%. Sementara Amerika hanya mengenakan tarif 2,5% untuk produk serupa dari Indonesia. Kedua, Indonesia menerapkan kebijakan non-tarif seperti tingkat komponen dalam negeri, TKDN, yang mewajibkan penggunaan produk lokal dalam berbagai sektor. Ketiga, rezim perizinan impor di Indonesia dianggap kompleks dan menyulitkan akses produk Amerika ke pasar Indonesia. Keempat, kebijakan pemerintah Indonesia yang mewajibkan perusahaan sumber daya alam untuk menyimpan devisa hasil ekspor di dalam negeri juga menjadi sorotan. Trump menilai kebijakan-kebijakan tersebut merugikan pelaku usaha dan pekerja di Amerika. Kebijakan tarif impor 32% dari Amerika berdampak langsung pada perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan dengan prediksi mencapai 72.000 per dolar Amerika dalam waktu dekat. Indeks harga saham gabungan (IHSG) menjadi lebih volatil dan cenderung melemah, terutama pada sektor-sektor yang berorientasi ekspor. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan 5% tahun ini menjadi semakin sulit dicapai. Upaya refinancing utang dan penerbitan utang baru juga menghadapi tantangan akibat kondisi pasar yang tidak kondusif. Secara keseluruhan, kebijakan tarif ini menambah beban ekonomi Indonesia yang sudah menghadapi berbagai tantangan global. Beberapa sektor industri di Indonesia terdampak langsung oleh kebijakan tarif impor Amerika. Industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan produk karet mengalami penurunan permintaan dari pasar Amerika. Selain itu, sektor elektronik dan alat listrik juga merasakan dampak negatif akibat penurunan ekspor. Penurunan permintaan ini berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja, PHK, massal di sektor-sektor tersebut. Industri baja dan aluminium juga menghadapi tekanan, baik dari penurunan ekspor maupun dari potensi masuknya produk murah dari negara lain. Secara keseluruhan, sektor industri Indonesia menghadapi tantangan besar akibat kebijakan tarif ini. Pemerintah Indonesia menyadari dampak serius dari kebijakan tarif impor Amerika dan mulai menyusun langkah-langkah antisipatif. Kementerian Perdagangan terus memantau perkembangan kebijakan tarif Amerika dan berupaya menjaga akses pasar Indonesia ke sana. Pemerintah juga berupaya menjaga keseimbangan perdagangan dengan Amerika, mengingat Indonesia merupakan penyumbang defisit ke-15 bagi Amerika. Langkah-langkah diplomatik dilakukan untuk menjaga hubungan perdagangan yang stabil antara kedua negara. Selain itu, pemerintah mempertimbangkan diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika. Upaya-upaya ini diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif dari kebijakan tarif tersebut. Untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika, Indonesia mulai mengembangkan strategi diversifikasi pasar ekspor. Negara-negara anggota BRICS dan kawasan Afrika menjadi target baru untuk ekspansi pasar. Pemerintah juga mendorong penguatan industri berbahan baku lokal agar lebih tangguh menghadapi tekanan global. Upaya ini termasuk dalam strategi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
Penguatan sektor UMKM juga menjadi fokus untuk memperluas basis ekspor. Dengan diversifikasi pasar, Indonesia berharap dapat mengurangi dampak negatif dari kebijakan proteksionisme negara-negara maju. Kebijakan tarif impor Amerika juga menimbulkan tantangan dalam sektor keuangan Indonesia. Nilai tukar rupiah yang melemah meningkatkan beban pembayaran utang luar negeri. Bank Indonesia telah menggelontorkan lebih dari 4,5 miliar dolar Amerika cadangan devisa untuk menstabilkan nilai tukar. Namun, intervensi ini belum cukup untuk meredam tekanan pasar. Investor asing menjadi lebih berhati-hati dalam menanamkan modal di Indonesia. Ketidakpastian ini dapat mempengaruhi pertumbuhan investasi dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Kebijakan tarif 32% dari Amerika Serikat terhadap produk Indonesia menjadi tantangan serius yang membutuhkan respons cepat dan strategis. Dampaknya terasa di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, industri, keuangan, hingga sosial. Pemerintah perlu mengedepankan diplomasi dagang, mempercepat diversifikasi pasar, dan melindungi sektor terdampak. Investasi dalam teknologi dan peningkatan kualitas produk menjadi penting untuk memperkuat daya saing. Selain itu, keterlibatan sektor swasta dan lembaga internasional sangat krusial untuk mendukung adaptasi jangka panjang. Kebijakan tarif 32% dari Amerika bukan akhir dari segalanya. Ini adalah tantangan yang bisa kita jawab dengan strategi, inovasi, dan kolaborasi. Indonesia punya potensi besar untuk bangkit, memperluas pasar, dan memperkuat industri dalam negerinya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan ini di Ekonomika Channel. Mudah-mudahan mudah dimengerti. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan analisis ekonomi penting lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, karena ekonomi bukan cuma soal angka, tapi soal masa depan kita bersama.